Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nazar fa innallaha ya'lamuh. Wa ma lizzalimina min ansar. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Kajian kita pada kali ini masih membahas persoalan infak. Berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang infak yang dikaitkan dengan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya kita memahami bahwa jangan sampai kita melakukan infak yang bukan di jalan Allah. Jangan sampai kita melakukan infak malah untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kita temukan bahwa mereka membelanjakan hartanya, menghabiskan sekian banyak untuk keperluan pesta pora. Ada lagi pesta yang nyata-nyata menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari syariat Islam. Ketahuilah, rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu berasal dari Allah, pemberian Allah. Bukan karena kehebatan dan kemampuan kita. Tidak. Tentu rezeki yang kita peroleh itu karena
pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu pemberian dari Allah, titipan dari Allah, maka hendaknya digunakan kepada jalan-jalan yang tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salurkan infak kita kepada hal-hal yang mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan malah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Tentu hanya orang-orang yang benar-benar beriman, yang memperhatikan dan mengindahkan ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyalurkan harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-270 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhar fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja infak yang kalian lakukan atau nazar yang kalian ucapkan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang yang zalim itu tidak akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan peringatan yang keras meskipun dengan sigat bahasa yang halus. Allah menyatakan, apa saja infak yang kalian lakukan, apa saja nazar yang kalian canangkan, maka Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang yang zalim itu tidak akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Nazar. Apa itu nazar? Dijelaskan bahwa nazar itu adalah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkannya tercapai. Nazar ini hukumnya wajib untuk ditunaikan. Kalau suatu saat dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi bernazar boleh dan menunaikannya di suatu kesempatan itu wajib. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa dalam bernadar, jangan nadar yang kita ucapkan itu hal-hal yang sangat memberatkan. Misalnya, jamaah sekalian, anak saya katakanlah lagi ikut testing masuk di salah satu perguruan tinggi favorit di fakultas yang favorit. Saya bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau anak saya lulus di fakultas favorit itu ya Allah, maka saya akan berinfak untuk pembangunan Masjid Raya Al-Akbar sebanyak 1 miliar. 1 miliar ini tentu memberatkan. Maka ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jangan bernazar dengan nazar yang memberatkan. Tentu bagi mereka yang punya modal yang banyak, uang yang banyak, barangkali 1 miliar itu tidak mengapa baginya. Tetapi hendaklah difahami bahwa tidak menutup kemungkinan di kemudian hari ada problematika hidup yang dialami, dan problematika hidup itu bisa saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Jadi, jemaah sekalian, kalau ada di antara kita yang ingin bernazar, silahkan saja. Tapi jangan sampai nazarnya itu menyebabkan keberatan bagi dia di kemudian hari. Seperti misalnya, ya Allah, kalau anak saya lulus, saya akan berinfak untuk pembangunan masjid raya. Selesai. Kalau sekiranya uang kita banyak, tentu uang kita juga yang kita infakkan banyak. Tapi kalau uang kita secukupnya saja, maka secukupnya saja, sebisa dan sekemampuan kita untuk menunaikan nazar kita yang telah kita ucapkan itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Di balik itu juga jangan sampai bernazar seseorang dengan nazar-nazar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah yang lebih berbahaya, nazar yang diucapkannya, nazar yang menjurus kepada pendurhakaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana infak yang dia lakukan, infak yang juga menjurus kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak membelikan orang, apakah itu tetangga, teman sejawat, teman karib, dibelikan mercon untuk merayakan tahun baru kemarin itu. Maka tentu ini infak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Selanjutnya pada ayat yang ke-271, Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah itu, diumumkan kepada orang, diberitahukan kepada orang, fa ni'mahi, maka itu adalah sebuah kebaikan. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi jika infak itu kalian sembunyikan, kalian berikan secara sembunyi-sembunyi dan diberikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan infak itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha memberitahu apa-apa yang kalian lakukan. Para hadirin yang dirahmati Allah, mengenai berinfak secara terang-terangan dan berinfak dengan sembunyi-sembunyi, itu banyak dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Di antaranya, qala Hasan, Hasan berkata, izharuz zakah ahsan, menampakkan zakat, diberitahukan kepada orang zakat, itu adalah cara yang terbaik. Wa ikhfa'ut tatawwu' afdal, dan menyembunyikan infak-infak tatawwu' tambahan
infak yang bukan wajib itu afdal, itu lebih baik. Li'annahu adalla ala annahu yuradullahu azza wa jalla wahdah. Karena inilah yang ditunjukkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Zakat diumumkan kepada orang. Sementara infak biasa, sedekah biasa itu lebih bagus, lebih afdal jika diberikan dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi, tidak diumumkan kepada orang. Selanjutnya berkata Ibnu Abbas rahimahullah, beliau menyatakan, ja'alallahu sadaqatas sir fit tatawwu'i, Allah menjadikan sedekah yang dilakukan dengan sir, diam-diam, sembunyi-sembunyi, pada sedekah tatawwu', sedekah tambahan yang bukan wajib, tafdulu ala niyatuha, itu lebih afdal daripada dilakukan secara terang-terangan. Yuqalu bisab'ina dhi'fan, dikatakan bahwa keafdalannya itu yaitu 70 kali lipat. 70 kali lipat ya ganjaran yang didapat oleh mereka yang melakukan sedekah tatawwu', sedekah yang tidak wajib dengan sembunyi-sembunyi, ya, dengan diam-diam, dibanding dengan kalau dia melakukannya secara terang-terangan. Wa ja'ala sadaqatal faridah ala niyataha afdalu min sirriha, dan Allah menjadikan sedekah yang wajib, zakat, itu diumumkan secara terang-terangan, diketahui oleh orang, itu lebih afdal daripada disembunyikan secara sir. Ya, kelebihannya adalah bi 25 dhi'fa, 25 kali lebih baik, ya, 25 kali lebih baik. Ya. Qala, dilanjutkan, wa kadzalika jami'ul faraid wan nawafil fil asya' kulliha. Semua hal yang wajib dan hal yang tidak wajib, begitulah ganjarannya. Jadi hal yang wajib kalau diumumkan, diketahui oleh orang banyak, itu 25 kali lebih bagus keafdalannya dibanding dengan kalau disirkan secara sembunyi-sembunyi. Sebaliknya, sedekah yang tatawwu', yang tidak wajib, itu kalau disembunyi-sembunyikan, tidak diumumkan, itu lebih baik 70 kali lipat dibanding kalau diumumkan. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis di situ dinyatakan sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi secara sir, tidak diumumkan, tutfi'u ghadaballah, itu akan menghapuskan, menghilangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang dilakukan secara sir itu akan memadamkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Selanjutnya pada ayat yang ke-272 Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah
wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Tak ada kewajiban kamu wahai Muhammad untuk memberi mereka petunjuk, memberi mereka hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Yang memberikan mereka hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hidayah yang Allah berikan, hatinya tergerak untuk berinfak, bersedekah fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berkewajiban untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban menyampaikan ini juga tentu diwarisi oleh para ulama, oleh para muballigh, oleh orang-orang yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk seseorang, menggerakkan hatinya seseorang untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Itu tentu Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja infak yang baik yang kalian lakukan itu tentu kembalinya kepada diri kalian sendiri. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kalian berinfak kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa saja infak yang baik-baik yang kalian lakukan itu, yuwaffa ilaikum, Allah akan cukupkan ganjarannya kepada kamu. Wa antum la tudlamun. Kalian tak pernah dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair bahwa sebab turunnya ayat ini adalah annal muslimina kanu yatasaddaquna ala fuqara'i ahli dhimmah. Bahwa orang-orang Islam dahulu kala itu di zaman Rasulullah, mereka itu bersedekah kepada orang fakir ahlu dhimmah, orang-orang fakir non-muslim, orang-orang fakirnya orang kafir. Orang-orang kafir yang fakir itu mereka mendapatkan sedekah dari orang-orang Islam. Falamma kathura fuqara'ul muslimin, maka tatkala orang-orang fakir dari orang Islam itu bertambah banyak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum. Jangan kalian bersedekah kecuali dengan yang seagama dengan kalian. Jangan kalian bersedekah kecuali dengan yang seagama dengan kalian. Maka turunlah ayat ini membolehkan bersedekah kepada mereka yang tidak seagama dengan kita. Tetapi ulama menjelaskan bahwa tentu yang lebih diutamakan adalah bersedekah kepada orang yang seagama dengan kita, meskipun boleh bersedekah dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja infak yang kalian lakukan yang baik-baik, itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kalian berinfak kecuali benar-benar ingin mencari wajahnya Allah, ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk dipilih karena dia kandidat, bukan karena ingin sesuatu dan lain hal, ingin disanjung-sanjung oleh orang,
ingin dikatakan bahwa dia dermawan. Tidak, benar-benar karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Amma adapun beberapa penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ayat ini, seperti misalnya qala ulama'una, berkata ulama-ulama kita, hadhihi sadaqatu allati ubihat lahum hasba ma tadammanathu hadhihi al-athar. Sedekah-sedekah yang dibolehkan kepada mereka orang-orang kafir itu hanya sebatas yang dilakukan, yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, yaitu sedekah tatawwu'. Sedekah yang mereka lakukan itu adalah sedekah tatawwu', sedekah tambahan. Ya, karena belum nampak begitu banyak dahulu kala orang-orang fakir yang muslim. Belum banyak nampak orang fakir yang muslim. Nah, wa ammal mafrudatu fala yujzi'u daf'aha likafirin. Adapun sedekah yang wajib, zakat, maka tak boleh diberikan kepada orang kafir. Tidak boleh zakat itu diberikan kepada orang kafir. Liqaulihi alaihi salam, karena adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, umirtu an akhudha sadaqata min aghniyaikum wa arudduha fi fuqaraikum. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sedekah, zakat dari orang-orang kaya kalian, dan aku kembalikan kepada orang-orang fakir kalian. Ya. Di Al-Quran, di surah At-Taubah, Allah menjelaskan bahwa 8 asnaf, 8 golongan yang wajib menerima zakat itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Inilah 8 golongan yang menjadi tujuan daripada penyaluran zakat itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah. Sementara berkata Al-Mahdawi, qala Al-Mahdawi, rukhisa lil muslimina ay yu'tul musyrikina min qarabatihim min sadaqatil faridah li hadhil ayah. Diberikan rukhsah, keringanan bagi orang-orang Islam untuk memberikan kepada orang-orang musyrik dari kerabat mereka, keluarga mereka, ya, min sadaqatil faridah, dari sedekah yang wajib itu menurut ayat ini. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua. Dan pendapat ketiga yaitu qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, fa ammal muslimul 'asi, adapun muslim yang durhaka, muslim pendurhaka, fala khilafa, maka tak ada perselisihan pendapat anna sadaqatal fitri, bahwa sedekah fitri, zakat fitrah, tusrifu ilaih, boleh diberikan kepadanya, illa idza kana yatruku arkanal Islam, kecuali kalau orang muslim mengaku diri muslim itu dia meninggalkan salat, tidak salat, wasyam, tidak juga berpuasa, fala tadfa ilaihi sadaqah hatta yatub, maka tidak boleh zakat fitri ini diberikan kepada mereka yang tidak salat, tidak puasa tadi, sampai mereka bertaubat. Jadi jamaah sekalian, ini hendaknya menjadi
pedoman dalam kehidupan kita. Karena jujur, kita harus akui bahwa masih ada saudara-saudara kita yang mengaku diri muslim, tapi tidak sholat. Ada muslim, tapi tidak punya perhatian dengan puasa Ramadan. Maka ketahuilah, mereka-mereka yang tidak sholat dan tidak berpuasa itu tidak berhak mendapatkan sedekah zakat fitri. Tidak berhak. Adapun kalau dia muslim, dia pendurhaka, banyak kesalahannya, banyak kemaksiatannya, tapi masih sholat, masih puasa, cuma masih banyak kesalahan-kesalahannya, maka dia boleh mendapatkan zakat fitri tadi itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa kita pedomani dalam kehidupan kita. Ya, dan tentu dengan menjalankannya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu di lain episode. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.